Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan belajar tentang analisis SWOT, khususnya di kewirausahaan ya. Tujuan perkuliahan hari ini, khususnya pertemuan kali ini ya, pengertian SWOT itu apa, tujuan mempelajari SWOT itu apa, pengambilan keputusan dengan SWOT seperti apa, ya, penggunaan analisis SWOT dalam menganalisis bisnis, model analisis SWOT. Nah, segini ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk rajin mengisi Google Form. Jadi bisa seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali silahkan. Sesuai dengan frekuensi dari kalian melakukan kegiatan bisnis yang sedang dibangun. Jadi nanti salah satu poin penilaian di akhir adalah seberapa sering dalam melakukan kegiatan diskusi, kemudian melakukan kegiatan penjualan misalnya atau apa dan seterusnya. Nanti saya tambahkan sebuah field upload bukti gitu ya. Jadi kalian boleh menambahkan bukti-bukti misalnya, oh saya sudah membuat video nih, ini linknya. Saya sudah membuat logo, ini bukti logonya. Nah, bisa seperti itu. Jadi harapannya kan di awal kita sudah memutuskan untuk membuat sebuah tugas akhir gitu ya, membuat sebuah usaha, kewirausahaan di mana minimal ada target di situ. Misalnya kemarin itu kalau bikin Facebook fanpage ada 8 post, kemudian di target di situ. Misalnya kemarin itu kalau bikin Facebook fanpage ada 8 post, kemudian bikin YouTube channel, bikin Instagram, dan seterusnya. Itu hal yang wajibnya. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut terdokumentasi dengan baik di Google Form yang sudah saya berikan. Nah, kemarin atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kreativitas ya, bagaimana seorang wirausaha itu mampu berpikir kreatif, mempunyai ide-ide yang brilian, terbarukan, pantang menyerah gitu ya, dan ya tadi ya punya semangat dalam diri gitu ya, yang tidak padam gitu. Nah, yang sekarang setelah punya semangat itu, kita juga harus mempunyai metode gitu ya, ataupun sebuah cara bagaimana memulai bisnis atau mengembangkan bisnis dengan SWOT ini. Nah, ini namanya model analisis SWOT gitu ya. Sebetulnya SWOT ini tidak melulu diimplementasikan dalam hal memulai bisnis atau wirausaha gitu ya. Bisa ke semua aspek kehidupan. Misalnya termasuk misalnya saya nanti setelah lulus mau jadi apa bisa dianalisis gitu ya. Oh, saya kecenderungan strength saya atau kekuatan saya di membuka wirausaha misalnya, kan bisa saja seperti itu. Nah, SWOT itu singkatan dari kekuatan ini ya. Kekuatan, kelemahan, peluang, threat itu apa, ancaman ya, ancaman. Nah, SW itu internal, artinya kita menilai dari organisasi kita. Misalnya, oh kekuatan saya seperti ini, kelemahan saya seperti ini. Kalau OT itu dari luar. Oh, peluang saya ini di luar seperti apa? Ancaman saya dari luar apa? Nah, gitu ya. Jadi ada dua sisi garis besar, dari internal dan dari eksternal. Oke, sebelumnya saya mau tanya, apakah sudah pernah belajar tentang SWOT ini di mata kuliah lain? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya, oke, nggak apa-apa. Berarti ini sesuatu yang baru mungkin. Nah, pengertian SWOT ya. Jadi SWOT itu tadi ya,
kepanjangan dari strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threat ancaman. Jadi singkatan ini ya. Dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis. Nah, ini kata kuncinya adalah menganalisis. Suatu organisasi, atau kalau kita sekarang berarti suatu bisnis ya, yang akan dikembangkan atau yang sedang dikembangkan, yang bersifat profit ataupun non-profit, artinya yang sifatnya menghasilkan uang atau memang tidak menghasilkan uang gitu. Dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi, sehat enggak organisasi saya gitu ya, atau matang enggak organisasi saya, perlu perbaikan apa organisasi saya, dengan menerapkan analisis SWOT ini. Nah, ada sebuah pepatah dari Sun Tzu tahun 1992 yang mengatakan gini, apabila kita telah mengenal kekuatan dan kelemahan lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran. Nah, jadi salah satu analisis SWOT itu sebetulnya bisa menganalisis lawan juga, bukan hanya menganalisis kita sebagai subjek gitu ya, juga menganalisis objek. Dalam hal ini misalnya lawan ya, saya misalnya jualan kerupuk pedas nih, ada usaha orang lain yang jualan kerupuk pedas, kita bisa analisis SWOT dari pesaing kita seperti apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa, termasuk dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa, oh misalnya kelemahan dia itu apa, kita bisa masuk dari situ. Nah itu ya. Jadi kalau untuk bertempur, kan berwirausaha itu sebetulnya bertempur. Karena ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Dan ada yang bertahan juga, menang enggak, kalah enggak. Nah, kemudian analisis SWOT juga merupakan alat yang digunakan atau dimanfaatkan untuk memeriksa keterampilan seseorang. Jadi bukan hanya tadi untuk menganalisis sebuah organisasi, tetapi juga bisa menganalisis secara kepribadian. Misalnya, oh si ini track karirnya seperti ini nanti. Nah, bisa ya. Ini menurut Stephen Robin. Nah, kemudian analisis SWOT juga menganalisis permasalahan dari 4 sudut pandang yang berbeda. Tadi sudah ya. Dan dibagi menjadi 2 aspek, internal dan eksternal, SW dan OT. Kemudian kekuatan dan kelemahan adalah faktor yang terletak dalam internal yang harus dievaluasi secara periodik gitu ya, bisa tahunan, bisa per 6 bulan, bisa bulanan dan seterusnya. Peluang dan ancaman terletak pada eksternal ya, di luar itu, yang harus diatasi. Jadi kalau SW internal yang harus dievaluasi, kalau OT eksternal yang harus diatasi. Nah, oh kalau kekuatan saya seperti ini, dievaluasi. Kelemahan saya seperti ini, dievaluasi. Kemudian ada ancaman dan peluang, diatasi, mau jadi seperti apa nih peluangnya, oh harusnya kayak gini-gini. Nah itu ya, jadi ada 2 faktor, 2 aspek ya, aspek internal dan aspek internal dan eksternal, dan bagaimana menghadapinya, dievaluasi dan diatasi. Kemudian analisis SWOT juga merupakan identifikasi dari berbagai faktor ya, yang mempengaruhi potensi bisnis, termasuk daya saing perusahaan gitu ya. Jadi bisa merumuskan strategi perusahaan ke depan seperti apa. Oh saya punya kekuatan seperti ini nih, 1 tahun atau 2 tahun ke depan akan jadi seperti ini. Oh ada ancaman nih dari luar yang terus berkembang. Ini kalau nggak diatasi,
2 atau 3 tahun ke depan perusahaan kita akan musnah misalnya kan. Berarti kan ada yang harus diatasi dan ada harus dievaluasi. Tadi kalau sifatnya diatasi dari eksternal, kalau dievaluasi dari internal. Nah, bagaimana mendefinisikan setiap kotak atau ya model itu? Pertama strength. Jadi situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dalam organisasi saat ini. Dalam hal ini berarti kalau usaha ya usaha saya ini kekuatannya apa gitu. Misalnya saya jualan alat kecantikan misalnya kemarin ada beberapa. Oh, kekuatan di saya ini produk ini pertama halal. Yang kedua bebas bahan kimia misalnya. Itu kekuatan-kekuatan yang bisa memberi dampak kepada konsumen untuk bisa beli dalam tanda kutip ya, tertarik. Nah, itu. Minimal tertarik dulu kan. Nah. Berarti internal ya. Weakness. Situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini. Oh, kelemahan produk saya yang tadi alat kecantikan itu hanya bertahan 1 bulan karena terbuat dari bahan-bahan alami misalnya. Nah, berarti kan kelemahan itu. Bagaimana nanti kelemahan tersebut terus dievaluasi, bikin sesuatu yang memang bisa lama gitu. Kemudian yang berikutnya adalah opportunity, suatu kondisi yang merupakan peluang dari luar yang bisa menjadi peluang berkembangnya usaha kita apa gitu ya. Peluangnya itu misalnya di luar jarang yang jual produk alami, kebanyakan menggunakan bahan kimia. Nah, dari luar itu seperti itu. Kan bisa menjadi peluang. Ya, terus inisiatif Yang berikutnya, treat situasi yang merupakan ancaman dari luar yang dapat mengancam eksistensi harga kosmetik dari Cina murah misalnya ya. Kalau kita ngejual 10.000, mereka bisa jual 2.000. Nah, ini kan bisa mengancam. Bagaimana mengatasinya? Kan mengatasi ya kalau dari luar. Oh, saya bikin paket-paket yang kecil yang lebih murah misalnya kan gitu ya. Mengatasinya. Oh, diembel-embeli produk cinta produk Indonesia misalnya. Nah, itu ya. Jadi analisis SWOT juga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Tadi ya, jadi dari 4 sudut kemudian dapat dijadikan rujukan pembuatan rencana jangka panjang. Oh, ke depan dengan adanya peluang, kemudian ancaman, kekuatan, tadi ya, kelemahan, apa nih jangka panjangnya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan seterusnya. Memberikan pemahaman kepada stakeholder yang berkeinginan menaruh simpati dan bergabung, misalnya ngasih invest ke kita itu ya, uang dalam bentuk barang atau apapun, tentu mereka akan bertanya dulu sebelum memberikan sesuatu itu. Misalnya apa nih keunggulan produk Anda? Berarti kan kekuatan. Kemudian pangsa pasarnya seperti apa? Berarti kan peluang. Nah, kayak gitu. Biasanya mereka bertanya hal-hal seperti itu. Kemudian dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang dibuat. Tadi ya, jadi ada evaluasi periodik dari kegiatan sebuah organisasi dengan SWOT ini. Nah, analisis SWOT ini bisa dibuatkan dalam bentuk matriks nanti. Jadi bagaimana kelemahan menjadi sebuah kekuatan gitu ya, peluang ancaman menjadi peluang dan seterusnya. Jadi apa saja yang harus dilakukan?
tuliskan peluang eksternal kunci perusahaan. Tadi ya peluangnya apa saja dituliskan. Kemudian tuliskan ancaman eksternal. Tuliskan juga ancamannya apa saja gitu ya. Karena setiap organisasi, setiap usaha itu beda peluang dan ancamannya. Kayak tadi misalnya kosmetik kan peluangnya misalnya yang beredar saat ini kebanyakan impor, jarang produk lokal, kebanyakan menggunakan bahan kimia dan seterusnya. Ancamannya apa? Banyak kebanjiran produk Cina zaman sekarang ini. Kemudian apa gitu ya dan seterusnya. Termasuk peluang itu mungkin produk-produk sekarang itu banyak yang dalam tanda kutip itu ilegal oplosan, sehingga para konsumen itu merasa dalam tanda kutip takutlah memilih produk tersebut gitu. Bagaimana produk kita mengedukasi mereka, nah gitu ya, kan itu peluang. Kekuatan internal apa saja gitu ya. Tadi halal, dari alami dan seterusnya. Kelemahannya apa tadi sudah. Kemudian cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal. Dan catat hasil strategi, strength, dan opportunity dalam satu sel. Jadi ini dimatrikskan gitu ya, matriks. Nah, seperti ini matriksnya. Ini fokus internal berarti kekuatan dan kelemahan. Internal ya. Kemudian eksternal ada peluang, ada ancaman. Nah, bagaimana nanti mematrikan, misalnya next slide aja ya. Nah, ini nih. Dituliskan kekuatannya apa saja gitu ya. Kemudian strength-nya ya, opportunity-nya apa aja. Jadi di sini nanti dibuatkan strategi apa mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Bayang ya, nanti mungkin ada beberapa contoh yang saya sajikan ya. Misalnya kekuatannya tadi, bahan organik. Di sana peluangnya, di pasaran sana kan eksternal ya. Peluang itu eksternal. Di pasaran sana banyak kosmetik itu yang menggunakan bahan kimia. Berarti kan kelemahan ini atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Menjadi sebuah peluang bagi kita. Tadi ya, kimia saya menawarkan bahan alami ini tanpa kimia, kan itu ya. Nah, di gitu-gitu nanti. SO, strength opportunity, WO, weakness dan opportunity, kemudian ST, strength dan ancaman. Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Kekuatannya apa? Kemudian ancamannya apa? Sehingga dapat dihindari dengan kekuatan yang kita miliki. Bisa memperkecil lah ya, bukan menghindari mungkin. Jadi kayak misalnya gini, di produk sana di luar itu murah-murah karena produk impor misalnya dari luar negeri, misalnya dari Cina. Kekuatan kita apa yang bisa menepis itu? Salah satunya tadi misalnya punya saya itu produk dalam negeri. Nah, cintailah produk dalam negeri misalnya. Itu bisa mengikis, menghindar ancaman itu gitu. Orang itu membeli bukan hanya karena uangnya, tetapi saya cinta produk dalam negerinya. Nah, itu kan kekuatan itu bisa melemahkan ancaman harga murah tadi. Nah, itu. Nanti kalau bisa menuliskan di sini sama di sini akan mudah memetakan dari strategi yang akan digunakan ya. Maksudnya ini strategi-strategi nantinya untuk berwirausaha itu di sini. Berarti gini yang harus saya lakukan ya. Nah, gitu. Bisa strateginya jangka pendek ataupun nanti
ini untuk jangka panjang, dituliskan saja. Nah, nanti kalau misalnya strength-nya lebih besar dari weakness dan atau opportunity lebih besar dari threat, maka bisnis kita perlu diperluas. Tapi sebaliknya, strength-nya lebih lemah dari weakness dan opportunity lebih kecil atau lebih lemah dari threat, maka konsolidasi. Artinya apa? Kekuatan kita besar gitu ya. Wah, A, B, C, D dan seterusnya lah. Weakness-nya sedikit. Maka karena sudah besar di dalam di internal, kita bisa melakukan bisnis. Dalam hal ini misalnya membuka cabang, membuka bidang lain, unit bisnis lain dan seterusnya. Tapi sebaliknya, justru weakness-nya itu kecil, ancaman besar. Jadi weakness ke dalam dirinya, ke internal itu besar. Berarti apa yang dilakukan? Harus konsolidasi, perbaiki dulu internal gitu ya. Perbaiki internal, baru setelah kan tadi yang namanya analisis SWOT itu dilakukan secara periodik, dievaluasi. Oh, suatu hari mungkin saja jadi seperti ini, strength-nya besar. Perlu ada sehingga nanti bisnis kita diperluas. Selama weakness-nya lebih besar daripada strength, maka lakukan terus konsolidasi, artinya perbaiki di internal perusahaan, perbaiki bisnis kita dulu gitu ya sebelum diperluas. Nah, kekuatan, bagaimana mendefinisikan sebuah kekuatan gitu ya. Tadi menuliskan di sel-sel itu. Pertama, apa yang menjadi kekuatan kita? X, misalnya X-nya itu tadi ya bisnis kosmetik, apa yang jadi kekuatan bisnis kosmetik saya? Apa yang Anda kerjakan dengan baik? Maksudnya saya senang dengan mengerjakan ini, itu adalah kekuatan. Oh, saya berjam-jam bisa duduk di komputer dengan main game gitu ya, atau dengan kalau Robi misalnya ngedesain, itu adalah kekuatan. Nah, apa yang dilihat orang lain sebagai kekuatan dari X? Apa yang dilihat oleh orang lain sebagai sebuah kekuatan diri saya? Oh, si A itu pandai berbicara di depan umum. Nah, itu berarti kan si A ini punya kekuatan yang dipandang oleh orang luar. Berarti oh dia itu punya public speaker misalnya. Apa yang dilakukan dengan baik oleh si X? Nah, jadi ketika seseorang melakukan sesuatu dan dianggap sesuatu itu selalu menghasilkan yang baik gitu, yang benar, yang bagus, itu berarti kekuatan dia itu. Nah, itu ya. Oh, saya suka bikin apa ya, misalnya kerajinan X yang memang bagus luarannya. Nah, itu sebuah kekuatan bagi dia. Atau rekam jejak yang baik. Oh, dari dulu dia itu memang kesukaannya itu, melakukan itu. Nah, itulah kekuatan. Dan seterusnya ya. Kemudian kelemahan juga sama, bagaimana mendefinisikan sebuah kelemahan. Apa yang dapat dikembangkan? Berarti kan kalau selama ini saya itu lemah manajemen waktu, harus ada pengembangan nih. Berarti manajemen waktu. Apa yang berlangsung kurang optimal? Kadang-kadang saya selalu susah meng-follow up customer. Nah, kurang meng-follow up customer itu menjadi sebuah kelemahan. Kompetisi apa yang berlangsung dengan baik? Nah, itu juga menjadi sebuah kelemahan. Apa yang dapat X perbaiki kan, perbaiki terus, nah itu juga kelemahan dan seterusnya ya. Peluang sama ya. Jika tidak ada hambatan, apa yang akan X lakukan? Nah, kan peluang. Oh, saya akan melakukan misalnya ekspansi ke luar Pulau Jawa. Nah, karena merasa tidak ada hambatan selama ini di internal gitu ya. Saya akan membuka unit bisnis baru misalnya, atau apalah gitu.
Apa yang mungkin dilakukan? Nah, tadi ya pengembangan, kemudian pembukaan cabang baru atau apa dan seterusnya. Di mana posisi X yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan? Nah, berarti kan strategi ini hubungannya ya. Dengan siapa X ingin bekerja? Berarti kan peluang untuk konsolidasi, kerjasama dan seterusnya gitu ya. Ini bagaimana membuat list item-item sebagai peluang. Ancaman. Ya, tentu kalau ancaman itu kan dari luar yang bisa tadi ya menghambat atau mematikan bisnis kita. Gitu ya. Apa yang menjadi penghambat perkembangan X? Misalnya kosmetik kok susah dijualnya ya. Oh, di Tokopedia atau di Shopee itu kosmetik itu ada yang dijual 3.000 per pieces misalnya ya. Sehingga saya jual itu orang lebih cenderung nyari yang di sana di marketplace gitu. Nah, bagaimana kan itu? Itu menjadi sebuah ancaman. Siapa lagi yang ingin mengambil alih tugas pekerjaan pemeran X? Ini lebih kepada personalnya. Apa yang dilakukan oleh organisasi pesaing X? Berarti saya jualan kosmetik. Berarti yang lain juga kan jualan kosmetik. Apa yang dilakukan? Oh, melakukan pemasaran ke sosial media, bikin video tutorial memakai kosmetik dan seterusnya. Itu menjadi sebuah ancaman bagi kita gitu. Jadi gerak kita akan menjadi terhambat dengan adanya mereka yang melakukan berbagai marketing di berbagai media misalnya. Kemudian apakah teknologi perkembangan baru mengubah peran X? Nah, itu juga menjadi sebuah ancaman ya. Dan seterusnya. Jadi alternatif strategi SWOT itu tadi ya, SO memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Ini pembacaannya harus hati-hati ya. Meskipun menghadapi ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan secara internal. Strateginya adalah diversifikasi produk dan pasar. Memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Sebetulnya ini lebih kepada penjelasan yang di tabel tadi ya. Nah, ini ya. Contoh real misalnya ya. Matrix SWOT tentang jualan produk ini ya. Produk kue dan kue ya, kayak roti, cake, dan pastry. Misalnya, saya punya kue nih. Harga produk terjangkau kekuatannya ya. Jadi murah lah produk saya. Promo pada event tertentu, jadi banyak promo gitu ya, kekuatannya itu di promo-promo. Misalnya beli 2 gratis 1. Kelemahannya apa? Jaringan pemasaran belum luas ya, masih di seputar Sarijadi lah, kayak gitu. Nah, kelemahan secara internal berarti kan belum ini ya. Ini nantinya kalau kelemahannya besar berarti konsolidasi ya internal. Kemudian peluangnya apa? Perubahan pola makan masyarakat menjadikan roti, cake, dan pastry menjadi sebuah kebutuhan pengganti nasi misalnya ya. Jadi di luar orang itu sekarang sarapannya bukan hanya nasi gitu ya, tapi roti juga bagian dari sarapan mereka. Udah mulai beberapa orang itu berpindah gitu ya. Kemudian ancamannya apa? Munculnya keberadaan perusahaan sejenis dengan menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Oh, ternyata di Cibogo ada banyak muncul perusahaan yang sejenis dengan harga yang lebih murah dari kami, misalnya dari saya. Itu menjadi sebuah ancaman tentunya. Bagaimana saya sebagai seorang wirausaha membuat strategi-strategi agar tetap bertahan dan bisa ekspansi ya, bisa mengembangkan bisnis saya. Inilah strategi-strategi yang harus digunakan. Pertama, kita matrikskan dari strength dengan opportunity. Saya punya kekuatan tadi ya, produknya terjangkau, promo. Sedangkan di luar sana orang sudah mulai melek terhadap makanan roti. Jadi kemudian apa strateginya? Menjadikan produk
misalnya ini Kampung Roti ya, yang di bawah itu ya, sebagai bakery yang unggul dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Jadi menghubungkan antar kekuatan dengan peluang. Nah, kemudian misalnya kekuatan dengan ancaman. Oh, di luar banyak yang sejenis. Nah, kita juga kan punya produk yang harga terjangkau. Nah, bagaimana membuat sebuah perhitungan yang logis, kemudian harga terjangkau, tetapi kita mempunyai cita rasa produk yang berbeda, walaupun murah, tapi nggak murahan gitu. Rasanya beda dengan yang kompetitor. Nah, itu ya. Ini poin-poin ini bisa lebih dari satu ya, tergantung dari poin-poin peluang dan ancaman. Lebih banyak lebih bagus, sehingga kita bisa memilah, oh ini strategi 1 bulan, ini 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Misalnya ini kelemahan dengan peluang. Oh tadi jaringannya, oh masih seputar sari. Jadi nih, nah, bagaimana memperluas jaringan pemasaran dengan menambah outlet gitu ya, kemudian delivery service gitu ya, sehingga konsumen akan mudah menjangkau produk kita gitu ya. Bisa misalnya via daftarin ke GoFood gitu ya, atau ada khusus customer service secara langsung menghubungi untuk diantarkan. Selain tadi membuka outlet-outlet baru gitu ya, semacam agen-agen misalnya dan seterusnya, untuk bagaimana memasarkan lebih luas lagi. Nah, misalnya ini jaringannya kurang luas, kemudian ancamannya ada produk yang sejenis, bagaimana strategi kita mengurangi unit produk yang kurang diminati konsumen. Misalnya ini kan orang lain juga udah memproduksi banyak gitu ya. Kita jangan ikut-ikutan memproduksi banyak, kita menganalisis produk mana yang memang secara penjualan kurang diminati, ya sudah gitu. Kita perkecil aja itu, kemudian kita perbesar yang memang produk yang banyak diminati. Dan tadi lebih banyak modal itu bagaimana memenuhi target penjualan saja. Nah gitu ya strategi perihal SWOT ini. Jadi kalian dari bisnis yang kalian akan kembangkan, yang akan buat, coba buatkan matriks SWOT-nya. Bisa lebih dari satu ya. Kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, ancamannya, termasuk poin-poin di dalamnya boleh lebih dari satu ini. Kebetulan saya hanya satu aja sebagai contoh. Oke ya. Kemudian yang berikutnya ada daur hidup produk gitu ya, ataupun jasa bisa. Jadi fase pertama di mana kita mengenalkan produk atau jasa. Ini biasanya produk baru gitu ya, atau produk yang dikembangkan. Konsumen mulai mengenal dan menilai kualitas, kuantitas dari produk tersebut. Jadi pada tahap ini dikenal juga sebagai apresiasi itu ya, biasanya ada yang cicipin dong makanan saya. Nah itu biasanya masa perkenalan atau fase 1. Yang berikutnya ada fase 2 di mana masa disebut juga masa pertumbuhan. Jadi produk yang diciptakan udah masuk ke pasaran, mulai dinilai gitu ya. Oh ini bagus nih, ada makanan di sini nih murah misalnya. Diperhatikan lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang merasa puas, mereka bisa kembali ke situ, atau bahkan membawa teman kerabatnya ke situ. Itu masa pertumbuhan. Fase ketiga, kedewasaan atau produk tersebut sudah matang. Apa cirinya? Setiap benak konsumen telah mengenal, itu udah kalau roti itu udah langsung, misalnya kalau roti berpikir itu ke sari roti misalnya, sudah ke situ ya. Jadi sudah di brainwash lah produknya itu di pasaran. Nah, fase keempat adalah masa penurunan. Jadi
Misalnya ketika saya sudah makan sari roti kok gitu-gitu aja ya, rasanya gitu ya, kemasannya, produknya itu udah mulai jenuh biasanya fase itu. Nah, bagaimana setiap fase kita punya strategi khusus sehingga konsumen itu terutama fase yang ketiga dan keempat gitu bisa mereplace lagi ke fase 1 atau 2 gitu ya. Kalau misalnya udah tingkat kejenuhan bisa bikin produk baru, kemasannya diubah, cara cara penyampaiannya berbeda dan seterusnya. Nah, itu ya. Atau memberikan apresiasi gitu ya. Oh, misalnya sekarang ini kita lagi promo loh. Oh, sekarang ini beli ini dapat ini dan seterusnya itu ya. Nah, itu untuk pertemuan hari ini membahas tentang analisis SWOT. Jadi ada satu PR ya. Selain mengsubmit ke Google Form hari ini, seminggu ke depan silahkan kalian membuat analisis SWOT terhadap produk yang kalian pilih kemarin. Harus spesifik ya. Jadi kalau kemarin itu kan masih ada yang saya memilih produk kecantikan. Nah, belum spesifik produknya apa. Gitu ya. Oke. Sekian, silahkan jika ada pertanyaan kita diskusikan. Terima kasih.